Dan sekarang Baraya bayangkan kalau ada anak-anak di pesantren yang belajar tentang hal ini dan kemudian diajarkan bahwa kitab ini memang serius dan sebagai referensi seksologi Islam dan seterusnya, maka apa yang mereka bayangkan kira-kira? Setiap kali mereka bertemu dengan perempuan, maka mereka mulai akan melihat-lihat wajahnya. Oh, matanya begini, berarti itunya begitu. Oh, hidungnya begitu, berarti itunya begitu, dan seterusnya. Iya kan? Nah, nama kitab ini adalah Fathul Izar. Dan kalau Baraya mau selidiki lebih jauh lagi, sebenarnya kitab ini tuh satu hoax. Jadi tidak ada satupun sumber referensi akademis yang bisa diterima di sini. Jadi bukan hanya sumber referensi akademis, sumber agama pun sama sekali tidak ada. Jadi di dalam hadis tidak ada, di dalam Quran juga tidak ada. Ini kata ulama juga tidak ada. Ini hanya disebut sebagai orang menurut ahli-ahli hikmah atau ahli-ahli syair yang begitu saja gitu ya. Nah, tetapi yang mengerikannya adalah ini disebutnya bahkan dalam terjemahan bahasa Indonesia itu ada tulisan seksologi Islam. Padahal ini gak ada ilmu-ilmunya, gak ada logi-loginya, ini sama sekali gak ada, ini mitos Baraya. Tapi sekali lagi ini diajarkan sebagai sebuah ilmu, dan yang lebih mengerikan ini diajarkan sebagai ajaran Islam. Diajarkan di pesantren, ini ilmu agama, kitabnya juga dilabeli sebagai kitab agama Islam. Padahal kalau kitab agama Islam kan referensinya harus Quran dan Sunnah, atau ya yang ada di dalam tradisi keislaman klasik lah, katakanlah seperti itu. Ini sama sekali nggak ada, ini ngarang aja. Ini penulisnya itu dia bertapa selama 3 tahun, kemudian menulis kitab ini, dan oke, selesai. Ini dianggap sebagai rujukan untuk pesantren-pesantren. Dan kemudian kitab ini juga sebenarnya menghasilkan objektifikasi yang kuat terhadap perempuan. Jadi perempuan di sini tuh dianggap sebagai objek pelampiasan hasrat bagi laki-laki. Makanya walaupun judulnya adalah seksologi dalam terjemahan bahasa Indonesia, tetapi isinya itu hanya sepenuhnya bagaimana cara pandang laki-laki terhadap perempuan, bagaimana fantasi laki-laki terhadap perempuan gitu. Jadi ya seperti tadi itu, jadi kalau hidungnya mancung berarti anu perempuan itu begini gitu. Nggak ada ceritanya kalau laki-laki rambutnya keriting maka anunya juga begitu, nggak ada ceritanya, ini hanya untuk perempuan saja gitu. Jadi objektifikasinya itu jelas. Dan yang lebih menyakitkannya lagi adalah bahwa karena ini kitabnya yang walaupun ini hoaks, walaupun ini ngarang, tapi karena dia dilabeli sebagai Islam, maka tidak ada satupun yang berani mengkritiknya.